Selamat pagi, selamat bergabung bersama Heavenly Light Ministry dalam Renungan Pagi hari ini. Renungan Pagi 1 Agustus 2026 dengan judul Orang Berkulit Gelap Masuk Advent. Ayat inti kita pada pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan semua umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Keterangan. Misi Advent untuk menjangkau orang berkulit gelap dimulai dengan lambat. Sebagian disebabkan oleh karena Advent adalah gereja di bagian utara dari negara yang terpecah belah akibat perbudakan dan ras. Hampir semua orang berkulit gelap pada pertengahan abad ke-19 tinggal di selatan, dan bahkan penginjilan denominasi ini di antara orang kulit putih di wilayah itu pun tidak mendapatkan banyak momentum hingga akhir tahun 1870-an dan awal tahun 1880-an. Bukan berarti gereja Masihi Advent hari ke-7 tidak peduli dengan penderitaan orang berkulit gelap. Sebaliknya, gereja baru itu sejak lahir telah menganut paham abolisionis atau menolak perbudakan, dengan menganggap perbudakan terhadap orang Afrika adalah dosa terbesar orang-orang Amerika. Ellen White telah menasihati orang-orang untuk tidak menaati undang-undang perbudakan yang ditetapkan pemerintah federal, meskipun akibatnya adalah dipenjara. Dan para pemimpin Advent hari Sabat seperti G.P. Carroll, ayah dari John Harty dan Merritt G. dan John Bainton, ketua General Conference pertama, telah mengoperasikan stasiun kereta bawah tanah di pertanian mereka untuk membantu para budak yang melarikan diri dari selatan agar bisa bebas di Kanada. Setelah pembebasan para budak saat Perang Saudara pada tahun 1865, General Conference mengakui bahwa sebuah ladang kini terbuka di selatan untuk bekerja dari antara orang-orang berkulit gelap dan harus dijangkau sesuai dengan kemampuan kita. Sayangnya, kemampuan denominasi dalam hal keuangan dan personil sangat terbatas. Pengikut gereja Masihi Advent hari ke-7 yang berkulit gelap pertama mungkin berada di utara, tetapi kita tidak tahu banyak tentang identitas mereka. Baru setelah denominasi tersebut mulai memasuki bagian selatan, mereka bertemu dengan orang-orang berkulit gelap dalam jumlah banyak dan dalam berbagai situasi. Selama tahun 1870-an, beberapa orang Advent berupaya untuk membantu para mantan budak untuk memperoleh pendidikan dasar, sebuah langkah maju yang besar. Ketika yang tiba di Texas untuk membantu mengorganisasi gereja-gereja di daerah yang dilanda konflik sosial, beberapa kali ia menghadapi ancaman hukuman gantung, dan pada suatu kesempatan seseorang membakar tenda tempat tinggalnya, bahkan berkhotbah kepada orang-orang yang sudah terbagi di wilayah selatan pun bermasalah. Salah satu pendekatannya adalah berbicara kepada orang kulit putih dan kulit gelap di pintu yang memisahkan ruangan mereka masing-masing. Sesi General Conference pada tahun 1877 dan 1855 memperdebatkan pertanyaan, apakah akan mendirikan gereja terpisah untuk kedua ras tersebut. Dengan sebagian besar pembicara percaya bahwa melakukan hal itu bukanlah sifat kekristenan. Namun, ketika penginjil mencoba berkhotbah kepada kelompok campuran di wilayah selatan, orang kulit putih dan terkadang orang kulit gelap memboikot pertemuan tersebut, apa yang harus dilakukan? Tuhan, kami manusia telah membuat kekacauan besar dalam hal ras. Tolong kami untuk menyadari bahwa kami adalah satu umat, dan tolong kami sebagai orang Kristen untuk keluar dari prasangka budaya kami.